Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Triolanda, NIM 191220041, Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Dosen pembimbing yaitu Bapak Patoni MMM.Com. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi pada seminar hasil tugas akhir saya, yaitu berjudul Rancang Bangun Monitoring Tempat Parkir Berbasis Internet of Things di PT PLN Persero UP3 Ogan Ilir. Baiklah, yang dilatar belakangi, di PT PLN Persero UP3 Ogan Ilir saat ini sistem manajemen parkir yang digunakan masih belum dapat menginformasikan secara langsung mengenai ketersediaan lahan parkir kepada pengguna kendaraan, di mana pengemudi yang ingin memarkirkan kendaraannya harus mengecek terlebih dahulu ketersediaan lokasi parkir. Hal ini dapat menyebabkan kerugian waktu, tenaga bagi pengguna kendaraan yang ingin memarkirkan kendaraannya di area sekitar kantor. Hal ini dikarenakannya belum adanya sebuah sistem parkir yang menerapkan teknologi Internet of Things atau IoT. Dikarenakan belum adanya sebuah sistem parkir tersebut, maka untuk mengatasi permasalahan di atas perlu dilakukan suatu cara agar pengguna lahan parkir dapat dengan mudah untuk mengetahui di mana letak slot parkir yang masih kosong. Sebuah sensor ultrasonik dapat digunakan untuk memberikan informasi ketersediaan slot parkir tersebut terisi maupun kosong. Dari latar belakang sebelumnya dapat diambil suatu rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat rancang bangun monitoring tempat parkir berbasis Internet of Things di PT PLN Persero UP3 Ogan Ilir. Yang kedua yaitu bagaimana cara jaringan IoT agar terhubung ke suatu jaringan wireless LAN dengan pengalokasian IP address secara dinamis dalam sistem monitoring tempat parkir menggunakan aplikasi desktop pada pemodelan tempat parkir berupa miniatur. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun sistem prototipe monitoring tempat parkir menggunakan ESP32. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap rancangan prototipe monitoring tempat parkir berbasis IoT dengan menggunakan nirkabel dalam fitur WiFi yang didukung dengan sebuah microcontroller ESP32. Yang ketiga yaitu menciptakan aplikasi desktop monitoring tempat parkir yang mampu meningkatkan layanan parkir pada PT PLN Persero UP3 Ogan Ilir. Ada batasan masalah. Agar dapat lebih fokus dengan apa yang akan diteliti, maka berikut batasan masalahnya, yaitu yang pertama, pemodelan lahan parkir berupa miniatur. Yang kedua, total kapasitas parkir sebanyak 4 slot. 3. Sensor ultrasonik digunakan sebagai pendeteksi ada tidaknya kendaraan. Yang keempat, sistem parkir yang dibuat menggunakan microcontroller ESP32. Yang kelima, penampilan monitoring ketersediaan parkir menggunakan aplikasi berbasis desktop yang terhubung ke jaringan wireless LAN. Manfaat penelitian. Ada manfaat penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat terhadap penulis. Penelitian ini merupakan sarana dalam menambah ilmu dan pengetahuan khususnya dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan mengetahui lebih mendalam mengenai pengembangan di bidang Internet of Things khususnya untuk monitoring tempat parkir. Yang kedua, manfaat terhadap perusahaan. Diharapkan rancang bangun monitoring tempat parkir berbasis Internet of Things dapat memudahkan karyawan maupun tamu dalam pencarian ketersediaan slot parkir yang masih kosong dengan cepat. Perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini membagi perancangan sistem ke dalam perancangan hardware dan software untuk menentukan arsitektur keseluruhan sistem monitoring tempat parkir. Pada tahap perancangan, hal-hal yang nantinya akan diperlukan untuk perancangan meliputi perangkat keras yaitu microcontroller ESP32, sensor HCSR04, sensor PIR HCSR501, servo SG90, buzzer, kabel jumper, LED, breadboard, kabel USB, dan laptop atau PC. Adapun beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Arduino IDE, yaitu digunakan untuk membuat program sistem pada alat yang disimpan di dalam microcontroller ESP32. Yang kedua yaitu Microsoft Visual Studio, digunakan untuk membuat Windows Phone aplikasi desktop. Jadi seluruh hardware dan software menjadi satu kesatuan yang disebut dengan otomatisasi dan diterapkan pada proses membuka dan menutupnya portal palang pintu masuk dan keluar, alarm buzzer, dan lampu LED indikator sebagai keluaran.
Pada arsitektur monitoring tempat parkir pada gambar ini dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, sensor PIR mengirim data ke mikrokontroller SP32 saat mendeteksi gerakan kendaraan menuju palang pintu keluar ataupun masuk. Lalu motor tersebut membuka palang pintu saat menerima data dari mikrokontroller SP32. B, yaitu alarm buzzer berbunyi saat motor tersebut membuka palang pintu. Kemudian sensor ultrasonik mengirim data ke mikrokontroller ESP32 saat mendeteksi kendaraan sudah sesuai dengan jarak ketentuan. Kemudian alarm buzzer berbunyi. Kemudian indikator LED menyala jika slot parkir sudah terisi kendaraan dengan posisi yang benar, sedangkan indikator LED akan mati jika slot parkir kosong. Dan kemudian pada aplikasi desktop saat slot parkir terisi blok berwarna hijau, sedangkan saat slot parkir kosong blok berwarna kuning. Kemudian topologi jaringan. Topologi jaringan yang dikembangkan pada perancangan sistem ini yaitu topologi jaringan infrastruktur. Berdasarkan topologi jaringan menjelaskan keseluruhan simulasi jaringan yang penulis rancang. Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi jaringan infrastruktur yang dimana komunikasi terjadi antara dua atau lebih komputer menggunakan perangkat berupa wireless access point atau wireless router. Access point ini akan bertindak seperti hub atau switch pada jaringan kabel dan menjadi sentra atau pusat jaringan wireless. Nah, pada penelitian ini penulis menggunakan PC sebagai tampilan visual monitoring ketersediaan tempat parkir yang terhubung melalui jaringan wireless LAN, dan SP32 difungsikan sebagai klien yang dimana akan mengirim data ketersediaan slot parkir ke PC menggunakan protokol UDP atau User Datagram Protocol dengan memanfaatkan jaringan LAN seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu blok diagram, di mana mengirim data SP32 ke aplikasi desktop via wireless LAN menggunakan protokol soket UDP. Melalui penggunaan UDP User Datagram Protocol ini, klien pengirim dan server penerima pesan tidak perlu lagi melakukan negosiasi saat pertukaran data, atau pendeknya proses panjang validasi data, sebab data yang ditransferkan tersebut telah sesuai settingan UDP. Pada sistem ini, SP32 berperan sebagai klien dan aplikasi desktop berperan sebagai server, di mana pengiriman data menggunakan protokol UDP dengan komunikasi melalui wireless LAN. Di dalam UDP terdapat komponen yang disebut dengan port. Pada port ini memiliki cara kerja dalam mengkoneksikan beberapa host yang memungkinkan dalam melakukan pengiriman informasi data. UDP memang sebuah channel atau saluran sebagai koneksi antar host lain itu agar bisa saling terhubung, maka komputer harus lengkap dengan alamat IP. Kemudian diagram sistem monitoring slot parkir. Pada pembuatan prototip sistem monitoring tempat parkir ini terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan serta mendukung sehingga terbentuk prototip sistem monitoring tempat parkir melalui internet menggunakan SP32 berbasis aplikasi desktop yang berupa input, proses, dan output. Input dari sistem monitoring tempat parkir adalah berupa data masuk dan keluar yang dideteksi oleh sensor ultrasonik pada tiap slot parkir. Kemudian proses dari sistem monitoring tempat parkir ini berupa ESP32 sebagai media proses utama atau otak dari sistem ini dan juga berfungsi untuk mengirimkan output pada sensor ke aplikasi desktop melalui jaringan wireless LAN menggunakan protokol UDP. Kemudian output dari monitoring tempat parkir ini adalah berupa tampilan informasi ketersediaan slot parkir. Data yang diterima dari SP32 berupa data masuk yaitu histori parkir, meliputi IP address SP32, tanggal, jam, slot masuk, slot keluar, dan parkir full, serta tampilan blok berwarna hijau yang berarti slot terisi dan blok berwarna kuning yang berarti slot kosong atau tidak terisi. Baiklah, selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart pada perancang sistem ini yaitu sebagai berikut. Dimulai dengan start, kemudian melakukan proses sensor mendeteksi gerakan kendaraan, kemudian melakukan adanya decision, yaitu dengan adanya dua kondisi. Adakah kendaraan yang mendekati palang pintu? Jika tidak, apakah sistem bekerja dengan benar? Maka sistem akan balik lagi ke proses awal. Jika iya, maka sistem akan melanjutkan proses yaitu menampilkan monitoring informasi ketersediaan slot parkir kosong maupun terisi. Kemudian melakukan proses decision lagi dengan menampilkan dua kondisi. Jika kondisi sensor ultrasonik mendeteksi kendaraan apakah sudah parkir dengan benar. Jika kondisi tidak, maka apakah sistem bekerja dengan benar. Jika tidak, balik ke
balik ke proses awal. Namun jika kondisi iya, maka adanya proses mengirim pembaharuan monitoring informasi ketersediaan slot parkir, dan kemudian menampilkan output atau memperbaharui monitoring informasi ketersediaan slot parkir di aplikasi desktop, dan proses selesai N. Baiklah, yaitu hasil keseluruhan hardware dan software. Di sini merupakan rangkaian keseluruhan, dan di sini adalah rangkaian keseluruhan prototipe monitoring tempat parkir, dan yang di samping adalah hasil dari software aplikasi berbasis desktop untuk monitoring tempat parkir berbasis IoT ini. Berikut adalah hasil pengujian pintu masuk atau keluar, yaitu pengujian pada sensor PIR dan motor servo. Dimana di gambar ini dijelaskan pengujian sudah berhasil, dimana ketika melakukan proses masuk, ketika ada kendaraan yang masuk, servo sudah bekerja dengan benar, servo sudah membuka palang pintu secara otomatis dan juga akan menutup palang pintu secara otomatis pada saat proses keluar maupun saat masuk sudah berhasil. Dan kemudian di samping ini adalah gambar pada kondisi bahwa setiap slot sudah penuh. Maka jika slot sudah penuh, maka jika ada kendaraan yang ingin masuk lagi, portal masuk tidak akan membuka palang pintu karena sudah diprogram sebelumnya. Jika kondisi slot parkir penuh, maka palang pintu masuk tidak akan membuka pintunya. Berikut adalah hasil pengujian slot parkir dan aplikasi desktop, di mana di sini menunjukkan yaitu pada slot A1, yaitu pada tanggal 9 bulan 8 tahun 2022 jam 6:27 menit 53 detik, yaitu slot A1 bahwa sudah terisi dengan ditandai dengan blok slot berwarna hijau. Dan gambar yang kedua yaitu menunjukkan bahwa kondisi slot parkir semuanya penuh. Yang dijelaskan pada aplikasi desktop ini diberitahu informasi bahwa parking full, dimana jika parking full ini kendaraan tidak bisa masuk lagi karena portal masuk sudah otomatis tidak akan membuka palang pintu karena kondisi tempat parkir sudah penuh. Pada aplikasi desktop ini sudah dijelaskan bahwa parking full dan juga setiap blok slot parkir A1, A2, B1 dan B2 sudah berwarna hijau semua, yang berarti sudah terisi atau sudah full. Baiklah, pada gambar terakhir yaitu kondisi pada saat semua slot parkir kosong atau semua slot parkir sudah keluar, dimana di aplikasi ini dijelaskan bahwa informasi bahwa misalnya slot A1, A2, B1, B2 sudah keluar, dan juga pada blok slot parkirnya sudah berubah warna semua, yaitu berwarna kuning, yang artinya jika blok slot parkir berwarna kuning yang artinya slot parkir kosong. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem Internet of Things atau IoT merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan media akses. Dengan adanya IoT, sistem parkir menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Setelah melakukan perancangan dan pengujian alat prototipe monitoring tempat parkir dengan memanfaatkan teknologi Wi-Fi dapat bekerja dengan baik. Begitu pula pada proses informasi tampilan ketersediaan tempat parkir melalui aplikasi desktop. Penelitian yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan serta menganalisis hasil dari pengujian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut.
Perancangan hanya sampai prototipe. Rancangan prototipe monitoring tempat parkir akan terhubung dengan aplikasi desktop. Perancangan menggunakan perangkat keras seperti ESP32, sensor ultrasonik, sensor pin, motor servo, buzzer, LED, kabel jumper, dan breadboard. Dan pada perangkat lunak menggunakan Arduino IDE, dan Microsoft Visual Studio. Aplikasi desktop sebagai aplikasi taman untuk melengkapi sistem monitoring tempat parkir ini sehingga dapat mempermudah dan memberikan sebuah informasi tentang ketersediaan slot parkir secara otomatis. Nah, dengan adanya perancangan monitoring tempat parkir ini, maka mencari slot parkir lebih mudah serta tertata dengan rapi dengan dibedakannya antara slot parkir karyawan dan slot parkir tamu. Serta dapat meningkatkan kenyamanan dan keefektifan bagi pengguna dalam menikmati fasilitas parkir dan dijadikan solusi dalam peningkatan pelayanan parkir dengan sistem otomatis yang dimiliki oleh sistem ini. Baiklah, sekian presentasi dari seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Monitoring Tempat Parkir Berbasis Internet Optics di PT PLN Persero UP3 Ogan Ilir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.